Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, memberikan ilustrasi tentang Quran ini. Beliau mengatakan, inna hadzal Quran ma'dabatullahi faqbalu ma'dabatah. Inna hadzal Quran, sungguhnya Quran ini, ma'dabatullah, dia merupakan hidangan dari Allah. Bayangkan tuh, hidangan dari Allah sebagai bukti kasih sayang manusia supaya jangan kelaparan rohani maupun kelaparan jasmani. Ma'dabatullah, dia merupakan hidangan dari Allah. Faqbalu ma'dabatah, maka terimalah dengan penuh keyakinan, kesungguhan hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Faqbalu ma'dabatah, terima oleh kalian ma'dabah, ya, hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca oleh kalian, renungkan, fikirkan, amalkan, kalau kalian ingin mendapatkan kesuksesan dan keselamatan dalam hidup ini. Bahkan kalau kalian tidak ingin sesat dengan aliran-aliran paham-paham keagamaan yang semakin banyak sekarang, yang sesat menyesatkan, banyak seperti Bahaiyah maupun yang lainnya, aliran yang sesat menyesatkan, yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, yang merupakan penyelewengan dari ajaran Islam, maka pelajari oleh kita, dekati oleh kita, amalkan, renungkan, tadabburi oleh kita Al-Quran, sekaligus juga dengan penjelasannya yang terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW atau terdapat dalam hadis. Rasulullah mewasiatkan kepada kita, taraktu fikum amraini lan tadillu in tamassaktum bihima abada, kitab Allah wa sunnat Rasul. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal, dua pusaka, yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat abadan, selama-lamanya. Dijamin tidak akan tersesat, ya, selama-lamanya ketika kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dengan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, kasih sayang dari Allah, iradah Allah. Lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang pada keduanya. Itulah dia kitab Allah wa sunnat Rasul, kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi yang pertama, karena itu maka kita kaum muslimin semakin banyak problem kehidupan sekarang, maka harus semakin dekat berinteraksi, bermuamalah dengan Al-Quran. Jangan jauh dari Al-Quran. Semakin dekat, semakin mendekat kita, semakin mendatangi. Kita hidup tidak akan pernah merugi ketika kita dekat dengan Al-Quran. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang suka membaca Al-Quran, yatluna kitaballah wa aqamus shalah, menegakkan salat dengan sebaik-baiknya, wa anfaqu, dan suka menginfakkan sebagian dari hartanya secara terang-terangan maupun secara sir, secara rahasia, dan yarjuna tijaratan lan tabur, sama dengan mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Bayangkan, perdagangan yang menguntungkan, yang memberikan keuntungan berlipat-lipat ganda, ratusan persen, minimal 700%. Allah akan memberikan keuntungan dalam kehidupan ini ketika kita melaksanakan tiga hal tadi. Jadi itu yang pertama, Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Bayan. Al-Bayan adalah kemampuan berpikir. Allah menganugerahkan kepada kita akal supaya kita berpikir, menggunakan akal dengan sebaik-baiknya, tapi atas dasar bimbingan wahyu dari Allah, atas dasar bimbingan Al-Quranul Karim. Kemudian kemampuan berinteraksi, kemampuan berbicara, berdiskusi, dan lain sebagainya, berkomunikasi satu dengan yang lain, ta'aruf, saling memberi, saling menolong satu dengan yang lainnya. Itulah dikatakan Al-Bayan. Dan itu merupakan nikmat Allah yang Allah berikan hanya kepada manusia. Makanya dikatakan khalaqal insan allamahul bayan. Allah menciptakan manusia, allamahul bayan. Allah mengajarkan kepada manusia Al-Bayan. Kemampuan berpikir, kemampuan berbicara, kemampuan berinteraksi, kemampuan berkomunikasi
antara sesama satu dengan yang lainnya, kemampuan bertaaruf, kemampuan saling tolong menolong, saling beri memberi, al-bayan. Ya, bahkan kita dikatakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, diberikan kemuliaan karena al-bayan ini, karena akal dan pikiran ini. Walaqad karramna bani Adam. Surat Al-Isra ayat 70. Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah muliakan Bani Adam, manusia. Kemuliaan manusia tergantung pada apakah dia memanfaatkan titik anugerah al-bayan ini. Fil barri wal bahr, ya. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami bawa manusia, ya, fil barri wal bahr, di darat maupun di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rezeki kepada manusia at-thayyibat, dengan rezeki yang baik, yang halal. Jadi sebenarnya kita tidak perlu mencari rezeki yang haram, mengutak-atik yang haram supaya menjadi halal. Karena Allah sesungguhnya sudah menyiapkan rezeki yang at-thayyibat, yang halal, yang indah, yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang thayyib, bukan yang khabis, bukan yang merusak. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami tinggikan sebagian besar manusia atas yang lainnya, tafdila, dengan berbagai macam keutamaan. Kita dilarang mengikuti sesuatu, ya, tanpa kita mengetahui, tanpa kita berpikir sebelumnya. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu, kalian tidak boleh mengikuti sesuatu yang kalian tidak pernah pikirkan, tidak punya ilmu tentang suatu itu. Inna sam'a wal basara wal fuada, sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama Al-Qur'an, yang kedua Al-Bayan, yang ketiga Al-Kaun. Apa Al-Kaun itu? Alam semesta, bumi dan segala apa yang ada di atasnya, langit, udara, ya, oksigen yang sekarang kita merasakan, diuji oleh Allah, diperlihatkan bahwa ternyata sesuatu yang tidak pernah kita anggap mahal, ya, kita anggap datang begitu saja, ya, kadang-kadang kita tidak bersyukur dengan udara yang melimpah, yang gratis, kemudian sekarang diuji, sebenarnya adalah untuk menyadarkan kita betapa anugerah dari Allah luar biasa bagi kehidupan ini, dan semuanya adalah untuk kepentingan manusia, untuk kesuksesan hidup manusia, asal diperlakukan dengan sebaik-baiknya, agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satu fungsi manusia sebagai khalifah fil ard, khalifatullah fil ard, adalah memanfaatkan al-kaun ini, alam semesta ini, untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, orang tertentu dengan kerakusan yang luar biasa. Ya, itu tidak boleh terjadi kalau manusia ingin bahagia, ingin sukses. Harus kita hindari sifat rakus, menguasai alam untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, tanpa dilandasi oleh aturan dan norma yang benar, yang mencerminkan keadilan dan kejujuran. Allah menciptakan ini semuanya untuk kepentingan manusia.